ataupun rundown dari presentasi kita hari ini. Yang pertama kita mulai tadi dengan perkenalan anggota kelompok yang udah tadi kita lakukan. Terus kita akan memaparkan materi atau presentasi dari materi yang sudah kita buat dalam PPT. Yang ketiga, kita akan mengadakan sesi tanya jawab dan kita memilih 3 pertanyaan saja. Lalu ada kuisis, di mana dalam kuisis ini akan menentukan pemenang dan juga mendapat gift, dan bagi skornya yang kecil akan mendapat punishment. Mulai dari mengenal tentang konstitusi. Sebelumnya di sini ada yang udah tahu apa itu konstitusi? Nah, jadi konstitusi itu memiliki istilah yang berbeda ya di setiap negaranya. Contohnya saja di Belanda menggunakan istilah konstitusi atau grondwet, di mana grond itu artinya dasar dan wet artinya undang-undang. Nah, sedangkan di Inggris menggunakan istilah constitution dan di Prancis menggunakan istilah constituer atau artinya menetapkan atau membentuk. Nah, di Indonesia sendiri nih, konstitusi itu diartikan sebagai seperangkat aturan dasar dan berbagai ketentuan untuk mengatur fungsi serta struktur lembaga pemerintah. Nah, dari konstitusi itu juga memiliki tujuan. Nah, ada secara umum dibagi menjadi 3 tujuan dari konstitusi yang berkaitan dengan pemerintahan. Yang pertama itu membatasi kekuasaan penyelenggaraan untuk bertindak semena-mena. Nah, dalam hal ini konstitusi itu membatasi kekuasaan penguasa agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan masyarakat luas. Perkenalkan, saya Atta, perwakilan kelompok 1. Ingin bertanya, apa yang akan terjadi jika konstitusi tidak tertulis, tidak ada di Indonesia? Contoh ini kan di Inggris, salah satunya tidak ada di apa contohnya? Apa dampaknya juga ya? Terima kasih. Kenapa nama saya dari kelompok ini? Saya izin bertanya. Adakah contoh kasus konstitusi di Indonesia yang mengharuskan si hakim untuk menerapkan proses jurisprudensi sebagai dasar putusannya? Perkenalkan, nama saya Madi Bimnya Suryani dari kelompok 2. Aku mau bertanya, bagaimana jika terjadi pelanggaran atas konstitusi tidak tertulis? Dasar apa yang digunakan oleh hakim dalam menentukan keputusan? Baik, pertanyaan dari teman-teman ini bagus banget. Jadi izinkan kelompok kami untuk mendiskusikan dari jawaban pertanyaan-pertanyaan kalian beberapa waktu. Oke, baik, di sini sebelumnya saya akan menjawab pertanyaan dari Cahyani. Pertanyaannya itu bagaimana jika terjadi pelanggaran atas konstitusi tidak tertulis dan apa dasar yang digunakan oleh hakim untuk menetapkan keputusannya. Nah, jawabannya itu ada di AKS kalian yang bisa kalian lihat di halaman 38. Nah, dasar keputusan hakim yang ditentukan dalam keputusan jika melanggar konstitusi tidak tertulis itu apabila terjadi pelanggaran atas konstitusi, hakim konstitusi menggunakan jurisprudensi sebagai dasar keputusannya, di mana jurisprudensi ini adalah segala keputusan dari hakim terdahulu untuk mengadili suatu perkara yang diatur dalam undang-undang. Cahyani dapat diterima? Jadi salah satu contohnya itu adalah putusan dari Mahkamah Konstitusi yang menjadi acuan dalam penyelesaian sengketa pemilihan umum. Nah, jadi pada tahun 2014 itu ada pemilihan umum antara pasangan calon Prabowo Subianto dengan Hatta Rajasa dengan
Karena apabila tidak ada aturan atau landasan, maka sebuah negara akan berantakan karena seluruh masyarakat tentu berbuat sesuai keegoisannya masing-masing. Tanpa adanya sebuah konstitusi, kemungkinan tercapainya sebuah tujuan negara sangat kecil karena tidak tercipta sebuah persepsi yang sama arti individu atau dalam sebuah negara. Oke, selanjutnya untuk kami mengetahui nih seberapa pemahaman kalian mengenai materi yang kami bahas, perwakilan kelompok bisa mengambil satu handphone. Bener-bener. Amin. Pak, saya mau setiap Muhammad Atta nggak ada kotanya sama kayak Margono nggak ada Dewantara atau Dewantara nggak ada tapi ada salah Asikin ada Megawati Cem. Konvensi. Siapa yang mengadakan rapat? Nah, dari peringkat ini kita
4. Dan juara-juaranya itu dari kelompok 1. Oke, perwakilan kelompok bisa maju dan jadi juara satunya dari kelompok 3. Juaranya dari kelompok 4. Satu, dua, tiga, cekrip. 1, 2, 3, cekrip. Baik anak, kita berikan aplaus untuk kelompok 5. Jadi apa yang tadi ada kelompok 5 itu bagus sekali. Cuman ketika anak-anak presentasi mungkin perlu ditingkatkan lagi, jangan hanya membaca di sini. Jadi sebelum kita akhiri dan mengambil kesimpulan dari materi bagaimana ide para pendiri bangsa kita tentang konstitusi. Yang pertama saya ingin membahas dulu pertanyaan dari siapa yang pertama tadi? Atta ya? Mana Atta? Pertanyaannya, apa yang terjadi kalau konstitusi tidak tertulis di negara Indonesia? Karena kalau kita lihat penggolongan hukum itu ada dua penggolongannya, ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Yang tertulis semua peraturan perundang-undangan yang didokumenkan, mulai dari Undang-Undang Dasar, TAP MPR, Undang-Undang, Perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden dan semuanya itu adalah peraturan perundang-undangan atau hukum dilihat dari segi bentuknya tertulis. Dan ada yang tidak tertulis. Yang tidak tertulis adalah semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di masyarakat, yang dilakukan kebiasaan, kemudian dipakai sebagai hukum. Kalau dibalik awet-awet, kan dengar awet-awet? Awet-awet itu adalah hukum adat Bali yang tidak tertulis, gitu. Walaupun saat ini sudah tertulis, tapi tetap dia tergolong hukum tidak tertulis. Karena itu dibuat berdasarkan apa? Kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Bali berulang-ulang kali, bahkan bergenerasi-generasi, kemudian dijadikan pedoman dalam bertingkah laku. Itu namanya hukum tidak tertulis. Maka tidak akan mungkin tidak ada. Semua daerah pasti punya hukum tidak tertulis. Artinya suatu kebiasaan yang dilakukan turun-temurun, terus-menerus, dan itu dipakai pedoman dalam hidup. Itu namanya hukum tidak tertulis. Karena dimanapun lagi, dimanapun masyarakat pasti ada hukum, pasti ada aturan. Boleh ada tunjukkan pada saya kalau ada satu komunitas atau masyarakat yang tidak ada hukumnya. Nah ada, semua pasti ada hukumnya. Main bekel saja, main kelereng saja, ada hukumnya. Main basket ada hukumnya, main sepak bola ada hukumnya. Cuman yang perlu kita perhatikan, di mana kita berada, hukum itulah yang akan digunakan. Jangan kamu main voli, kamu gunakan aturan main basket. Jangan main basket ada pakai aturan main sepak bola. Itu yang tidak benar gitu. Apa? Semua masyarakat pasti ada aturan mainnya, ada hukumnya. Ya, ada ya? Begitu. Yang kedua, ya. Bagaimana jika terjadi pelanggaran atas konstitusi tidak tertulis? Apa dasar yang digunakan? Jadi ingat ya, ketika bicara hukum, dilihat dari penggolongan dari sumbernya itu ada 4. Yang pertama hukum undang-undang, kemudian ada kebiasaan, kemudian ada jurisprudensi, ada traktat, dan ada doktrin sebenarnya, ada 5 ya. Itu sumbernya. Nah, kebiasaan inilah menjadi sumber hukum. Tadi dijawab bahwa kalau ada pelanggaran terhadap hukum tidak tertulis itu pakai dengan jurisprudensi. Contohnya begini, kita di Bali
pernah ada kasus di Denpasar, kalau tidak salah ya, yang udah agak lama, di Bali kan terkenal dengan istilah nyentane. Pernah dengar ya? Jadi istilah nyentane itu adalah hukum adat Bali yang tidak tertulis itu. Artinya kalau kita bicara hukum perkawinan di Bali itu menggunakan garis puruse, paternalistik, artinya kebapaan. Menikah itu artinya perempuan datang ke laki-laki, gitu kan? Nah sekarang ada satu keluarga tidak punya laki-laki anaknya, maka laki-laki yang didatangkan yang ke tempat perempuan ini namanya nyentane, ya kan? Nyentane ini. Jadi ketika dia menikah, yang perempuan ini mencatatnya apa? Puruse, yang laki-laki perdana. Lalu yang normalnya yang laki-laki yang puruse, yang perempuan perdana. Tapi karena nyentane maka yang perempuan ini namanya puruse, yang laki-laki menjadi perdana. Nah kemudian ternyata orang tua laki-laki ini juga sendiri. Ini sendiri. Gitu loh. Kalau ke sini perempuan laki-lakinya nggak setuju, ya kan? Akhirnya terjadilah nganten pada gelahan. Ini semuanya sama di sini dan di sini gitu. Aja gitu. Ya, gitu. Artinya yang perempuan juga dari sana, akhirnya pada gelahan, sama-sama memiliki. Kemudian orang tua laki-laki ini tidak setuju, dibawa kasusnya ke pengadilan, mulai dari tingkat pertama, banding, kasasi, kemudian muncullah keputusan MA bahwa boleh kawin pada gelahan, ya kan? Nah nanti ketika suatu saat ada lagi kasus yang sama, maka putusan yang tadi ini dipakai acuan oleh hakim berikutnya memutus ke masalah yang sama, kasus yang sama. Nah itulah namanya jurisprudensi. Putusan hakim yang terdahulu dipakai oleh hakim berikutnya sebagai pedoman memutus perkara yang hampir sama. Itu jurisprudensi. Nah itulah tadi Arta itu, kalau kembali ke pertanyaan Arta itu, bagaimana kalau tidak tertulis itu dilanggar? Itu tadi itu tetap dibawa ke pengadilan. Nanti sumbernya diambil dari kebiasaan yang tadi itu kan, undang-undang, kemudian ada kebiasaan, kemudian ada jurisprudensi, kemudian traktat, perjanjian. Jadi ketika ada kasus, katakanlah si A dengan si B kontrak rumah, ada kasus, maka ini ke sumbernya perjanjian itu. Siapa yang melanggar? Kan begitu. Siapa yang melanggar? Lihat perjanjiannya. Oh ternyata si A wan prestasi terhadap perjanjian kontrak rumah atau kontrak toko. Jadi traktat yang menjadi sumbernya. Yang terakhir ada doktrin, pendapat para ahli. Pendapat para ahli yang diakui keahliannya, diakui kepakarannya. Maka inilah sebagai dasar, sebagai sumber hakim di saat dia memutus satu perkara atau memberikan kasus. Ya, paham ya? Terus, apa yang terakhir lagi? Oh ya. Nah, contohnya, tadi sudah sampaikan ini. Atau mungkin yang sering kan nih. Dulu kalau tidak salah ini. Di Makassar ada guru dipukul oleh orang tua muridnya. Kemudian kasus ini dibawa gara-gara apa? Karena gurunya membina muridnya, terus ada kasus. Nah kemudian bagaimana cara hakim memutus? Maka kasus yang di Makassar itu menggunakan jurisprudensi. Apa itu? Dulu ada kasus di, kalau tidak salah di Jawa Barat. Ada guru yang memotong rambut muridnya karena tidak sesuai dengan aturan. Kemudian ini pernah menjadi kasus besar atau viral. Kemudian masuk ke pengadilan dan kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan putusan bahwa guru tidak boleh dipidana karena dia melakukan profesinya dalam rangka menertibkan siswanya. Tidak boleh. Nah makanya tahun kalau tidak salah nih kasus tahun 2012 di Jawa Barat.
Sudah ada putusannya bahwa MA mengatakan bahwa guru tidak boleh dipidana karena melaksanakan tugas profesinya untuk mendisiplin siswa. Nah, kemudian di Makassar ada kejadian lagi setelah ini. Maka hakim memutus ini sebagai dasarnya, sebagai pedomannya. Inilah namanya jurisprudensi. Paham ya? Paham? Baik, itu dulu karena waktunya sudah lewat. Memang sebenarnya kalau kalian sendiri yang membahas materi, kalian sebagai pusat pembelajaran, kalian sebagai senternya belajar, maka itu kan kurang waktu. Saya yakin itu dibandingkan dengan guru. Kalau guru yang menyampaikan materi, kamu kan bosan dan waktu kamu lama rasanya, lama sekali berakhirnya. Baik, itu yang bisa disampaikan. Nah, sekarang apa sih kesimpulan yang didapatkan dari pembahasan ini? Artinya bahwa apapun nanti yang menjadi perilaku kita di masyarakat, di sekolah, kehidupan berbangsa dan bernegara harus dilandasi oleh aturan yang berlaku karena negara kita adalah negara hukum seperti yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3. Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu maka mari kita hidup berkonstitusi yang baik. Artinya apa? Semua tingkah laku kita, semua perilaku kita harus dilandasi oleh hukum yang berlaku. Karena ketika bicara hukum ada 3 prinsip yang tidak bisa kita hilangkan. Yang pertama adalah supremacy of law, yang kedua adalah equality before the law, dan yang ketiga adalah due process of law. Supremasi hukum artinya, atau supremacy of law artinya bahwa tidak ada orang boleh di atas hukum. Hukumlah yang tertinggi, hukumlah panglimanya. Kemudian yang kedua, equality before the law. Equality before the law artinya setiap orang sama di hadapan hukum. Apapun status sosial Anda, apapun jabatan Anda, apapun keturunan Anda, tetap sama di hadapan hukum. Dan yang ketiga adalah due process of law. Menegakkan hukum tidak boleh melanggar hukum. Jangan Anda menonjok orang gara-gara Anda ditonjok. Itu tidak boleh. Karena ketika Anda nonyok orang karena ditonjok oleh orang tersebut, itu namanya due process of law. Anda ingin menegakkan hukum, tapi melanggar hukum. Kalau ada yang melakukan pemukulan, penganiayaan dan sebagainya, lebih baik buatlah LP, laporan polisi. Nah, itulah yang benar. Baik, mari kita berikan aplaus kepada bersama. Saya semua ya. Sekali lagi untuk berikutnya yang tampil, tolong perhatikan. Tadi saya kirim itu boleh berarti kok bagus sekali kok si saudaramu itu ya, mudah-mudahan yang berikutnya lebih bagus lagi. Baik, terima kasih. Nah, jadi tadi kan kita udah bilang nih bakal ada gift and punishment. Nah, jadi hukumannya nih untuk kelompok terbawah yang nilainya paling rendah itu kelompok 8 adalah menyanyikan lagu nasional di depan. Enggak semuanya, karena kalian berkelompok. Halo, halo Bandung, kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Kita udah sampai di akhir acara presentasi nih. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau nyimak dan mengikuti presentasi dari kelompok kami. Maaf jika kelompok kami ada salah dalam memberi informasi dan salah-salah kata.